Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sesuai judulnya, yaitu teks anekdot. Nah, pernahkah kalian membaca sebuah cerita lucu atau cerita humor? Nah, saya yakin pasti kalian pernah membacanya, atau beberapa di antara kalian bahkan menyukai cerita-cerita lucu. Tapi, apakah kalian pernah membaca sebuah cerita lucu atau cerita humor yang di dalamnya itu mengandung unsur kritikan? Nah, jika kalian pernah membacanya, berarti cerita yang kalian baca itu adalah teks anekdot. Nah, tahukah teman-teman bahwa pada zaman dahulu, teks anekdot ini menjadi salah satu rubrik hiburan yang hanya bisa ditemui di media massa cetak saja. Tapi kali ini kita bisa menjumpai teks anekdot dengan mudah. Tidak hanya melalui media massa cetak saja, tapi melalui media massa digital juga bisa. Nah, atau melalui film-film ya cerita-cerita yang ada di dalam film itu biasanya cerita lucu, tapi di dalamnya itu mengandung kritikan. Nah, lalu apa teks anekdot itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, teks anekdot ini sebenarnya bukan hanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau fakta gitu, tapi teks anekdot juga bisa berdasarkan kejadian rekaan gitu yang dibuat-buat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan mengandung kritik terhadap sesuatu berdasarkan realita atau rekaan. Nah, yang terpenting dari teks anekdot ini adalah bukan hanya sekedar cerita lucu saja, humor atau lawakan saja, tetapi ada unsur kritikan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, paham ya untuk definisi teks anekdot. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi teks anekdot. Nah, fungsi teks anekdot ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai sarana berekspresi. Atau menyampaikan maksud tertentu. Nah, ekspresi yang dimaksud ini bisa beragam. Bisa ekspresi ketidakpuasan, kemarahan, berupa kritik terhadap sesuatu. Nah, teks anekdot ini bisa menjadi solusi bagi kita yang ingin menyampaikan kritik, tetapi tetap menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, santun, dan tidak menyakiti pihak tertentu. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Karena teks anekdot ini di dalamnya mengandung cerita lucu, jadi bisa menjadi sarana hiburan bagi pembacanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Ada yang tahu struktur teks anekdot itu apa saja?
Oke, kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, yang pertama yaitu ada abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal dari teks anekdot berupa gambaran awal. Yang kedua, yaitu ada orientasi. Orientasi adalah latar belakang mengapa peristiwa itu terjadi. Atau latar belakang dari sebuah cerita. Nah, selanjutnya yaitu ada krisis. Bagian krisis adalah bagian inti dari teks anekdot. Berupa inti masalah atau inti kelucuan. Dari cerita. Kemudian ada reaksi. Nah, bagian reaksi ini berupa bagaimana penulis atau tokoh menyelesaikan masalah di bagian krisis, pada bagian krisis. Nah, di bagian reaksi ini, pembaca bisa melihat nih, bagaimana sih penulis itu menyelesaikan masalah yang sudah diceritakan di bagian krisis tadi. Nah, yang terakhir yaitu ada koda. Koda adalah kesimpulan dari cerita. Nah, untuk struktur teks anekdot ini berarti jumlahnya ada 5. Yang pertama ada abstraksi, orientasi. Abstraksi itu adalah gambaran awal cerita, orientasi itu latar belakang cerita, kemudian yang ketiga ada krisis atau inti masalah dari cerita, ada reaksi yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh atau penulis, dan yang terakhir yaitu ada koda atau kesimpulan. Nah, di sini ada salah satu contoh dari teks anekdot yang berjudul Kursi yang Membuat Lupa. Saya di sini mengambilnya dari webkozio.com.
Ceritanya, di suatu siang ada dua bocah tengah bercanda di bawah pohon rindang. Ada Bagus dan Anton. Bagus bertanya, "Anton, main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan?" Anton menjawab, "Kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang akan lupa." Bagus tertawa. Meski lucu, tapi jawabanmu salah. Kursi apa ya? Jawabannya kursi DPR. Loh, kok begitu? Jelaslah. Coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Namun setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya. Oh iya, betul juga. Nah, dari cerita ini ada yang bisa menyimpulkan apa maksudnya? Nah, benar sekali. Dari cerita anekdot ini didapatkan kritikan yang ditujukan kepada anggota DPR. Anggota DPR ini di awal mengucapkan banyak janji kepada masyarakat agar mereka dapat dipilih. Akan tetapi, kenyataannya setelah mereka menjadi anggota DPR, mereka lupa semua janji-janji yang pernah diucapkan. Jadi janji-janjinya itu hanya omong kosong semata. Nah, untuk materi teks anekdot ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.